Nah, oleh karena itulah, sekarang sedang beredar banyak sekali video kepala desa yang menyatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Menjadi ramai, viral, digoreng di sejumlah kanal media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, tegaknya sebuah bangsa, tegaknya sebuah negara akan sangat bergantung dari ketaatan antara pemimpin dan yang dipimpin. Terpenuhinya hak dan kewajiban antara yang dipimpin, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Tidak mungkin ada bangsa yang kuat, ada negara yang kuat, seandainya pemimpinnya tidak kompak. Seandainya masyarakatnya, aparatur negaranya tidak mau dipimpin dan tidak mau mentaati apa kata aturan pemimpinnya. Oleh karena itulah, pemimpin dan yang dipimpin harus bersama-sama, harus seimbang antara hak dan kewajibannya masing-masing. Pemimpin berkewajiban melindungi, menaungi, mensejahterakan yang dipimpinnya. Pemimpin punya hak untuk ditaati segala aturan-aturannya. Begitu juga sebaliknya, yang dipimpin, warga masyarakatnya, aparatur negaranya, bawahannya punya kewajiban untuk taat kepada pemimpinnya. Tidak bisa dibayangkan seandainya masyarakat, rakyat, kepala-kepala daerah tidak mau mengikuti, tidak taat dan tunduk kepada pimpinan. Pasti yang terjadi adalah sebuah bangsa dan negara yang kacau dan balau. Nah, oleh karena itulah, sekarang sedang beredar banyak sekali video kepala desa yang menyatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Menjadi ramai, viral, digoreng di sejumlah kanal media sosial. Dan saya melihat ini kemudian di framing terkait dengan Pilpres dan Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan tiba ini. Seandainya kita melihat dari kacamata yang positif, bahwa itu adalah sebuah perwujudan ketaatan dari bawahan kepada atasan, dari kepala desa kepada presidennya, maka tidak ada yang menjadi masalah sedikit pun. Tidak ada yang menjadi persoalan sedikit pun. Dan itu adalah sebuah perwujudan dari ketaatan seorang pemimpin di level yang paling bawah kepada kepala negaranya. Tapi cobalah mari kita melihat ini dari sisi yang positif. Sisi bahwa kepala desa memang harus tunduk, harus patuh kepada atasannya, mulai dari camat, mulai dari bupati, gubernur, dan presidennya. Contoh yang bagus, bahwa kepala desa memang harus tunduk dan patuh kepada presidennya. Yang menjadi masalah justru seandainya kepala desa, camat, bupati, gubernur tidak tunduk kepada presiden, tapi tunduk kepada ketua umum partai politik. Ini adalah menjadi masalah besar. Dan itu tidak boleh terjadi. Partai politik punya hierarkisme, partai politik pimpinannya dari tingkat atas sampai ke bawah. Tetapi hierarkisme kepala desa memang harus tunduk dan patuh kepada presiden. Dan saya kira ini tidak bisa dibantah. Dan kita tidak bisa membayangkan seandainya kepala desa, seandainya camat, bupati, wali kota, dan gubernur tidak mau tunduk kepada keputusan dan kebijakan presiden, maka pasti negara ini akan kacau balau. Dan itulah sikap-sikap buhot, sikap makar yang tidak boleh terjadi. Di tengah gelombang hari ini banyak orang yang mewacanakan pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara pemilu di ujung mata, sementara pemilu tinggal menghitung hari. Sungguh sebuah wacana yang sangat merusak, wacana yang sangat destruktif,
yang bisa merusak tatanan demokrasi, yang bisa merusak stabilitas nasional menjelang pemilu ini. Dan apa yang disampaikan oleh para kepala desa ini adalah sebuah sikap yang patut dicontoh, dan seharusnya seluruh kepala desa di tanah air ini melakukan sikap yang sama untuk tunduk patuh tegak lurus kepada presidennya. Hal itu sebagai sebuah wujud komitmen mereka terhadap presiden yang sah sampai pemilu nanti selesai digelar. Dan dalam rentang waktu yang sangat singkat ini tidak boleh ada orang atau siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas nasional dengan mewacanakan pemakzulan presiden. Wacana pemakzulan presiden hanya akan membuat gaduh negara ini, hanya membuka pintu pada kelompok-kelompok yang selama ini memang membenci negara, membenci pemerintah, membenci kepala negaranya. Dan itu tidak boleh terjadi dan harus kita lawan bersama-sama. Dan langkah kepala desa adalah langkah nyata. Suara kepala desa yang menyatakan tegak lurus kepada presiden adalah contoh dan bukti nyata kepatuhan mereka untuk menghadap kepada siapapun yang ingin membuat gaduh pemilu ini dengan wacana pemakzulan presiden. Bravo para kepala desa, saya mendukung sepenuhnya demi tegak lurus kepada presiden yang sah, demi stabilitas negara yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan umum dan Pilpres 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.